Nah mulanya kalau kita bilang diabetes, kegagalan penyelesaian diabetes di medis itu ya karena ngertinya medis diabetes itu karena pankreasnya saja. Iya, asal usulnya. Ya, pankreas kok berhenti di situ, sehingga sing diuduk-uduk pankreas. Gimana caranya pankreas itu menghasilkan insulin lebih tinggi, tapi tidak diperbaiki. Kasih metformin, kasih glimepiride, kasaran pankreas dipecuti supaya muncul insulin. Sampai akhirnya pankreasnya sudah nggak mampu, karena bukan diperbaiki ya, dipaksa. Karena sampai akhirnya nggak mampu lagi, minum obat sudah maksimal. Akhirnya pankreasnya mati, dalam tanda kutip, padahal tidak mati. Dia sudah off. Mau tidak mau didatangkan insulin dari luar, suntik insulin jediel. Tapi awal mula pankreas bermasalah karena apa? Karena kembali lagi ke sel. Selnya terjadi resistensi insulin. Jadi sel ini, ibarat kata ruangan ini, di dalamnya sel ada DNA, ada otaknya sel, ada mitokondria, ada ribosom, itu keluarga sel. Nah di dalam rumah ini, ibarat kata itu ada pintu ya. Pintu itu adalah pintunya glukosa, pintunya asam amino untuk masuk. Pintunya asam lemak untuk masuk. Jadi makanan sel itu masuknya lewat pintu tadi. Nah, pintunya ketutupan lemak, Bu. Karena ada minyak, ada plak nutupi pintu. Sehingga untuk buka pintu itulah fungsinya insulin. Setiap kali kita makan, otak memerintahkan untuk pankreas menciptakan insulin. Nah, insulin itu intinya ngetuk pintu. Dok sel di rumahnya sel. Buka, oh ini ada makanan di luar. Nah, karena tertutup, yang tadinya butuh insulin cuma 1 atau 2 misalnya, itu butuh 10. Karena budak sel, karena ketutupan. Selnya tuli. Sehingga yang metuk itu nggak cuma 1, 2, harus 10 baru dengar. Nah, karena nggak diperbaiki, plaknya kan tambah banyak. Gangguan lambung nggak diperbaiki, terus. Jadi gini Bu, setiap kali kita makan, orang dengan gangguan lambung akan menciptakan plak. Setiap kali kita makan. Kenapa? Ya, karena dia tidak bisa mengolah. Cuman persentase plaknya, semakin dia banyak makan minyak, maka tercipta lebih banyak. Semakin sedikit, maka plaknya sedikit. Tapi kita sulit menghindari minyak, karena setiap barang itu, setiap makanan pasti ada minyaknya. Walaupun sedikit, beras ada minyaknya, sayur ada minyaknya, meskipun sedikit. Apalagi dengan sengaja gorengan. Nah itu sekali makan pasti plak, dan itu ditabuk, akhirnya nutupi reseptor. Nah tadinya cuma 1 insulin, 2 insulin, pankreas enteng, memproduksinya ringan. Tapi begitu 10, besok lagi butuh 30, ya nggak kuat. Sehingga orang dinamakan awalnya dari normal menjadi pre-diabetes, belum diabetes. Pre-diabetes itu berarti jumlah insulin berlebih. Harusnya cuma 1, 2, didetek 10, 30. Nah, pre-diabetes itu biasanya tidak terdetek ke pasien karena merasanya gulanya normal. Tapi dia nggak ngecek jumlah insulinnya meningkat. Nggak pernah ngecek. Nah, biasanya pre-diabetes itu terlewat. Aku normal gulaku, tapi aku gampang lemes ya. Baru makan ngantukan, tapi gulaku normal. Wah, aku sih normal, padahal itu sudah sebentar lagi. Nah, sampai suatu saat karena nggak dibenahi, butuhnya 50 misalnya insulinnya. Pankreas cuman mampu 40. Akhirnya kan nggak buka tuh pintu sel. Ya gula meludak Bu, glukosa di luar berlebih. Nah, akhirnya baru dokter ngomong, oh kamu diabetes. Diabetes yang dikasih glimepiride, metformin. Pankreasnya bukan diperbaiki, pankreasnya dipecuti kayak kuda dipecuti. Wis jarane rada kesel dipecuti. Nah, tapi jek lari Bu. Begitu dikasih glimepiride, metformin, lari dia, masih bisa produksi pankreas insulin. Oh 50 tak penuhi, 60 tak penuhi. Begitu angka 70, aku bisanya cuma 65. Enggak kuat. Mati selnya, pankreasnya divonis mati. Mati kenapa? Karena banyak sel pankreas yang ya mati juga. Akhirnya suntik insulin. Nah dia nggak paham pankreas ini kenapa kok off, karena reseptor selnya bermasalah. Pintu selnya ini loh terjadi banyak plak. Nah ilmu medis hanya berhenti di situ, tidak sampai ke akar masalahnya, yaitu memperbaiki masalah penyumbatan plak yang akhirnya menyumbat pintu reseptor sel. Lah ini kenapa nggak mikir kok kenapa selnya ada masalah? Cuman
Nah kalau utek-uteknya hanya di pankreas saja, enggak, seumur hidup nggak bakal selesai. Iya. Bulet bu. Beli obat. Nah orang kalau nggak memahami asal mula pengobatan, akhirnya parsial. Gitu. Nah, Lari ke obat. gitu. Ini sama obat-obat hipertensi. Itu tadi obat, apakah bisa? Enggak. Dia hanya memodifikasi. Hormonnya diblok sehingga seolah-olah pembuluh darahnya melebar, tapi plaknya nggak hilang. Nah, gitu bu pengobatan. Kalau kita memahami asal mula penyakit, maka bisa obati. Tapi kalau kita nggak memahami, ya akhirnya sebagian-sebagian. Nah, tapi efek dari obat-obatan tadi pasti akan menimbulkan masalah di organ lain, minimal di liver, akhirnya di ginjal. Ikuti Body Kalibrasi untuk mendapatkan informasi kesehatan penting dan menarik lainnya. Like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Body Kalibrasi.